إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin kiram, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Masjid Al-Hidayah kajian malam Selasa. Alhamdulillah pada malam hari ini telah dihadiri oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Abu Aslam, yang mana pada malam hari ini kita tetap membahas kitab Insaf Lebih Lanangan Menurut Al-Quran dan Rasulullah. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah Al-Manhaj As-Syariah Syarih Sunnah Nabawiyah. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita mengangkat satu tema bab riya. Sekali lagi bab riya. Dan untuk memproduksi kata-kata mengefektifkan waktu kita buka bersama-sama kajian pada malam hari ini dengan bacaan dan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini betul-betul mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Abu Aslam kepada beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, di dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin, kelak di hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah dan menjadi penghapus semua dosa yang pernah kita lakukan. Serta kita juga memohon kepada Allah agar Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqamah pasca Ramadan. Sebab kata para alim ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani dan jangan menjadi hamba yang ramadhani. Artinya jadilah hamba yang rabbani, hamba yang selalu beribadah kepada Allah, tidak mengenal garis finish, tidak ada pensiun dalam beribadah, tidak ada istirahat dalam beribadah, terus menjadi hamba yang rabbani, yang selalu beribadah kepada Allah. Wala takunu ramadhaniyin, dan janganlah kalian menjadi hamba-hamba yang ramadhani. Artinya menjadi seorang hamba yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan ibadahnya kembali menjadi luntur dan lentur. Ibadahnya sudah mulai fluktuatif. Bacaan Al-Qur'annya sudah mulai ditinggalkan. Salat malamnya tidak dikerjakan dan seterusnya. Makanya ini kata para alim ulama bagian dari bi'sal qaum, kaum yang buruk. Maka kalau seseorang ingin mengetahui bagaimana keberhasilan Ramadan, ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar, maka tandanya adalah 11 bulan setelah Ramadan. Jadi kalau setelah Ramadan ibadahnya semakin meningkat daripada sebelumnya, itulah tanda Ramadannya orang yang sukses. Sukses Ramadannya dan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau setelah Ramadan akidahnya, akhlaknya, muamalahnya dengan sesama manusia, ibadahnya semakin menurun daripada sebelum Ramadan, itulah orang yang tidak berhasil Ramadannya, dan dia bukan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah setelah Ramadan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat yang ke-15, surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang waktu ajal, kematian. Berarti ibadah itu tidak ada garis finishnya. Garis finishnya ibadah adalah kematian. Mumpung masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah, pergunakan hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu Allah menciptakan kita bukan untuk main-main, tapi untuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum mengawali kajian kita malam hari ini, izinkan saya
yaitu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan meridhoi semua amal ibadah kita. Malam hari ini kita lanjutkan materi kita. Seperti biasa di Selasa yang pertama ba'da maghrib di Masjid Al-Hidayah, materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh seorang murid senior dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau bernama Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Kitab yang beliau tulis dan menjadi bahasan kita di Masjid Al-Hidayah adalah kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Dan malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru. Babnya tetap bab masalah akidah, tauhid dan iman, tetapi pembahasannya masuk di nomor 3, yaitu tentang larangan keras terhadap riya, larangan berbuat riya, dan ancaman berat atas pelakunya. Jadi kalau pada kajian yang lalu, yang nomor 1 larangan tentang syirik, yang nomor 2 larangan memiliki sifat kemunafikan, nifak, ya. Itu nifak sifatnya, orangnya namanya munafik, kan gitu ya. Adapun yang nomor 3 malam hari ini, yaitu tentang larangan keras berbuat riya, ya, dan ancaman keras, ancaman berat bagi pelakunya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada materi kita malam hari ini tentang riya, maka sebagai muqaddimah, ya, kata pengantar, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah sekalian. Apa itu? Tentang sebuah penyakit yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang kaya, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang ada di pasar-pasar, yang tidak saja menimpa kepada orang awam, tetapi penyakit yang satu ini juga menimpa kepada para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Bahkan para ustadz juga terkadang terkena penyakit yang satu ini, penyakit riya, to show only, ingin menampilkan apa yang dia lakukan, ya, ingin memamerkan apa yang dia kerjakan. Nah, jadi penyakit ini hampir menimpa pada seluruh kalangan, yaitu penyakit riya. Oleh karenanya, karena betapa pentingnya materi ini tentang riya, maka seperti biasa materi ini kami bagi menjadi 2. Ada 2 bagian. Nanti yang nomor ya dua-duanya panjang semua sih, ya. Jadi ini materi panjang, kalau tidak cukup nanti waktunya ya dilanjutkan pada bulan berikutnya kalau Allah mempertemukan kita, gitu ya. Baik, ada 2 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil, yaitu ancaman keras tentang riya, dalil-dalil yang berbicara tentang bahaya riya. Nah itu dalilnya di Quran ada, di hadis ada. Nanti saya sebutkan. Kalau tidak salah nanti dalilnya jumlahnya ada 10. Ya. Ini sebenarnya itu sudah sedikit itu. Sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya. 10 ini mudah-mudahan mewakili 10 dalil tentang bahaya riya. Lalu nanti yang nomor 2, lah ini yang agak panjang, lebih panjang lagi. Yang nomor 2 adalah yaitu seputar riya. Nanti seputar riya ini yang kita bahas itu ada 11 poin. Nah itu 11 poin, 11 hal yang akan kita bahas tentang riya.
Kita lewati dulu saja ya yang nomor 1. Kita bicara tentang dalil-dalilnya dulu, baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi tentang ancaman keras riya dan pelakunya, pelaku riya. Ya, baik. Sekarang tadi sudah saya berikan bocoran. Dalilnya ada berapa tadi yang saya sampaikan? 10. Ada 10 dalil kurang lebih, mudah-mudahan mewakili dari sekian yang banyak, yaitu tentang bahaya riya dan ancaman bagi pelakunya. Apa saja? Nomor 1 dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayatnya 264. Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Silakan Ustadz baca artinya. Hai orang-orang yang beriman. Perhatikan ya, hai orang-orang yang beriman. Kita dengarkan baik-baik ayat ini. Al-Baqarah 264. Ulang lagi Ustadz. Hai orang-orang yang beriman. Silakan. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Terus. Dan menyakiti perasaan seperti lanjut. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Nah, orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Terus menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaannya kayak apa Ustadz? Orang-orang yang melakukan riya ini, silakan. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin. Coba dibayangin ya. Allah SWT mengatakan perumpamaan orang yang beramal karena riya, karena ingin dilihat manusia, karena amalnya pengen dapat sanjungan, pujian, karena ingin dapat apresiasi. Lihat katanya Allah diumpamakan seperti batu licin. Sambil dibayangin batu licin, lanjut Ustadz. Yang di atasnya ada tanah. Di atas batu licin itu ada tanahnya. Teruskan Ustadz. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu batu itu ditimpa dengan hujan lebat, hujan deras, sehingga Ustadz, Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. lalu batu itu kembali menjadi licin, bersih, nggak ada tanah. Seperti itulah amalannya orang yang riya, dihapus sama Allah. Udah capek-capek sholat, hilang. Udah capek-capek kita sodako keluar banyak, hilang. Udah capek-capek kita beramal, hilang. Habis, nol, nggak diterima oleh Allah. Rugi. Lanjut teruskan. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Terus. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kata para alim ulama, ayat ini mengandung dua hal. Al-Baqarah ayat 264 ini mengandung dua pelajaran. Apa pelajarannya? Yang pertama, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang yaitu penghapus amal ibadah. Parasitnya amal ibadah, penghapus amal. Itu kalau di bahasa Arab kan namanya mubtilatul a'mal, perusak amal, penghapus amal. Jadi amalan yang kita lakukan selama ini bisa hilang, bisa hapus, ternyata ada perusaknya. Ya sebenarnya ada buku tersendiri membahas masalah ini. Saya punya judul kajian, judulnya Waspada dari Perusak Amal. Itu ada bukunya itu, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Judulnya adalah yaitu perusak amal. Penulisnya sama, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, penulis dari kitab Ensiklopedia Larangan ini. Penulisnya sama. Baik, saya ulang ya, saya ulang.
Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang perusak-perusak amal ibadah, perusak-perusak amal soleh. Apa saja? Satu, tadi sudah kita dengarkan, Ustadz kita tadi sudah baca artinya kan. Yang pertama, suka ongkit-ongkit pemberian, undat-undat. Kon gak karena aku gak iso dadi ngene kon. Kabeh aku. Oh, mulai. Ya. Ada nggak ya model-model kayak gini? Masjid ini Ustadz, kalau ndak bukan karena saya Ustadz, gak jadi. Ya, ada nggak yang kayak begini, model-model begini? Ya, seperti itu. Kamu bisa apa kalau ndak tak tolong? Oh, bisa apa kan? Oh, iya. Kadang-kadang orang tua juga bilang loh sama anaknya, mama kurang apa? Kemarin kau minta PS, mama belikan PS. Tapi apa bukti? Undat-undat, diungkit-ungkit. Habis itu amalan. Hilang. Maka jangan diundat-undat. Apa yang sudah kita berikan, maka yang ikhlas saja. Ya, banyak nggak orang-orang model-model seperti ini? Undat-undat, ungkit-ungkit, perusak amal itu yang pertama. Yang kedua, perusak amal tadi yang kita dengarkan tadi kan terjemahannya, menyakiti orang yang menerima sedekah. Menyakiti orang yang menerima sedekah itu rusak amalannya. Contohnya kayak apa? Menyakiti orang yang menerima sedekah. Ada orang memberi sedekah. Nih kamu tak kasih sedekah. Ya, wis lho ya, jauh maneh. Kok niki soalnya jauhan. Nyakiti, iya itu. Kon gak iso anu ini gak jauh ya. Seperti itu, nyakiti, ngasih tapi nyakiti orang ini, maka amalannya dihapus. Ungkit-ungkit, undat-undat. Yang kedua, menyakiti perasaan si penerima, si orang yang nerima sedekah, itu dihapus amalannya. Yang nomor tiga, bersedekah karena riya. Jadi kalau nggak dilihat orang, sedekahnya 1.000 rupiah. Tapi kalau diumumkan, wah, sumbangan dari Bapak Fulan, wah, itu ya. Apalagi kalau diumumkan namanya, maka yaitu ditingkatkan jumlahnya. Berarti sedekahnya bukan karena Allah, karena manusia. Sedekah karena riya. Nah ini masuk di sini. Nggak diterima amalannya. Yang terakhir di dalam ayat ini yang masuk kategori perusak amalan adalah yaitu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir. Ya, seperti itu. Nah, beriman kepada Allah ini rukun iman yang pertama, beriman kepada hari akhir rukun iman yang nomor 5. Maka orang yang tidak mengimaninya, ya seperti tidak mengimani hari berbangkit. Kan ada sebagian orang itu yang gak percaya dengan yang goib-goib seperti ini. Contohnya dari kelompok liberal. Mereka mengatakan, masa orang sudah meninggal, sudah wafat, yaitu jasadnya sudah dimakan oleh bakteri pengurai, ya, sudah tidak dikenali lagi kuburannya, jasadnya sudah jadi tulang belulang, apa yang mungkin bisa dibangkitkan? Duh, gak percaya sama hari berbangkit, maka itu amalannya dihapus oleh Allah SWT. Sholatnya, zakatnya, semuanya dihapus oleh Allah, gak diterima oleh Allah. Ya, oleh karena itu ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kan ada 2 pelajaran saya janjikan tadi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 ini pelajarannya adalah di dalam ayat ini Al-Baqarah 264 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang infak dengan disertai riya, ya. Itu diumpamakan oleh Allah seperti amalan yang lenyap tidak berbekas, seperti batu licin di atasnya ada tanah, hujan lebat kembali jadi licin lagi. Amalannya tidak berbekas, nggak ada satupun diterima oleh Allah. Ada sedikit tanahnya nggak ada, licin lagi. Jadi diumpamakan seperti itu. Na'udzubillah. Makanya ini penting, yaitu kita
fahami Bapak Ibu sekalian, karena tidak sedikit yaitu manusia yang tidak terhindar dari yang namanya riya ini, ya. Baik. Sekarang kita masuk dalil kedua. Kan ada 10 dalil. Tadi kan baru dalil pertama, Al-Baqarah ayat 264. Betul ya? Dalil yang kedua adalah An-Nisa ayat 38. Surat nomor 4 ayatnya 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa may yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina." Silakan. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena ria. Mereka menginfakkan harta karena ria. Lanjut. Kepada manusia. Terus. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Lanjutkan. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu ada teman seburuk-buruknya. Baik, di dalam ayat ini mengandung pelajaran. Lihat kalimatnya, saya baca ulang ya, artinya ya, saya baca ulang. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat, ingin dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah syaitan itu adalah teman yang sangat jahat. Dalam ayat ini Allah memberikan persamaan. Orang yang berbuat riya berarti dia telah berteman dengan syaitan. Karena syaitan adalah memiliki sifat riya. Riya, ya. Maka orang yang riya berarti dia berteman dengan syaitan. Dan siapa yang menjadikan syaitan itu jadi konconya, jadi temannya, itulah seburuk-buruk teman. Na'udzubillah. Ini ancaman keras. Orang pelaku riya itu temannya syaitan. Intinya itu dalam ayat ini. An-Nisa ayat 38. Kita lanjutkan lagi An-Nisa ayat 142. Nah ini An-Nisa 142, nomornya berdekatan ya. 142. An-Nisa 142, Allah berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah." Sebenarnya ayat ini sudah kita baca pada kajian sebelumnya tentang ciri-ciri orang munafik. Kita dengarkan ulang saja. Tapi di dalamnya ada riyanya juga soalnya. Kita dengarkan, saya baca ulang. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Silakan Ustaz baca artinya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Lanjut. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Allah yang akan membalas tipuan mereka. Cirinya orang munafik Ustaz, 1. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat. Orang munafik itu kalau berdiri mengerjakan sholat, gimana Ustaz? Mereka berdiri dengan malas. Malas sholatnya. Ciri kedua Ustaz, orang munafik. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Mereka kalau sholat ingin dipuji orang. Jadi sholatnya itu baru semangat kalau dipuji orang. Kalau nggak dilihat orang, ya surat favoritnya ya Inna a'toinakal kausar sama Qul huwallahu ahad. Itu. Tapi kalau ada orang yang melihat, itu waduh panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, Masya Allah. Rakaat kedua Ali Imran. Bayangkan ya. Kenapa? Karena dilihat orang. Itu cirinya orang munafik. Jadi baru semangat sholat itu kalau dilihat orang, dipuji orang. Kalau nggak dipuji, nggak dilihat orang, males sholatnya. Makanya jangan kaget. Katanya Nabi dalam hadis, orang munafik itu paling berat sholat subuh sama isya. Orang munafik itu paling berat sholat subuh dan paling berat sholat isya. Kalau zuhur, asar sama maghrib itu semangat. Kalau sudah subuh sama isya nggak semangat. Kenapa?
Karena di zaman Nabi beda sama seperti zaman sekarang. Di zaman Nabi itu tidak ada lampu. Zaman Nabi kan tidak ada lampu. Sehingga kalau pagi subuh gelap, malam isya gelap betulan. Makanya orang munafik gak ada yang ke masjid. Kenapa? Menurut mereka gak ada yang lihat. Tapi kalau zuhur kan terang, matahari ada, banyak yang lihat, semangat. Jadi kalau subuh gak mau ke masjid. Karena menurut mereka gak ada yang lihat soalnya. Itu orang munafik. Jadi sholatnya itu baru sregep kalau dilihat orang. Ya ini cirinya. Tadi sudah disebut. Orangnya selalu riya. Semuanya riya. Nanti nyumbang masjid. Umumna lah ya. Umumna. Sumbangan Bapak Fulan. Misalnya 1 juta rupiah. Monggo sarang-sarang waos Al-Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Sumbangan ibu ini sebesar 2 juta. Syai'ulillahi walahumul Fatihah. Banyak enggak model-model kayak gini? Ustadz jangan rame-rame nanti ribut Ustadz. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi ibadahnya itu riya. Ya, riya. Ya, hati-hati riya ini banyak. Contoh. Ya, contoh. Kita nggak sadar. Ya, buat status. Statusnya itu ditulisi OTW ke masjid. Wah. Gak sadar dia kalau itu ria. OTW ke masjid. Ya, lagi itu ya. Lalu kadang-kadang begini di status itu. Alhamdulillah hari ini menyelesaikan Senin Kamis. Ya Allah. Nggak usah. Belum lagi kalau umroh, lihat orang kalau umroh giliran tawaf di Ka'bah itu sambil begini. Apa itu? Selfie. Lalu dikirimkan di grup, semua orang pada tahu. Wala umroh ta. Ya, lihat banyak nggak model-model kayak gini? Banyak. Amalnya ingin dilihat. Amal itu disembunyikan, bukan dipamerkan. Bukan. Ya, seperti itu. Banyak yang kayak begini. Ada ibu-ibu tanya kepada saya, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan itu mengandung unsur riya sebenarnya. Misalnya begini. Alhamdulillah Ustadz, semenjak saya kemarin itu umrah Ustadz, ibadah saya itu semakin tenang. Semenjak saya kemarin pulang umrah disebut. No. Alhamdulillah Ustadz, semenjak saya puasa Daud itu enak rasanya. Semenjak saya puasa Daud. Yang kayak begini ini riya sebenarnya. Hati-hati. Nanti kalau taklim, apalagi taklim sama ustadz kibar. Tahu ustadz kibar, ustadz terkenal, ustadz favorit. Itu bukan taklim, ingin foto sama ustadznya. Foto, ustadz foto, nanti dikirim. Wih, ternyata foto ambil ustadz siapa begitu ya. Gitu ya. Kumpulannya ambil wong soleh-soleh tok tiba. Masya Allah. Ada nggak yang model-model gini? Hah? Kadang-kadang tidak sadar ada orang bilang sama saya, Ustadz, iya, Ustadz tahu Masjid Al-Hidayah ini? Iya. Ustadz lihat dari atas Ustadz. Iya, sampai ke bawah Ustadz. Iya. Itu semua dari saya semua Ustadz. Oh, mantap ya. Mantap dosanya, ya, mantap dosanya gitu ya. Itu Idul Kurban, sebentar lagi Idul Kurban. Itu dia jabel ke saya, Ustadz. Berapa jumlah sapi itu? Ada 15 ekor kan Ustadz? Ustadz tahu yang pojok itu yang paling besar itu? Oh iya, itu dari saya itu Ustadz. Masya Allah. Ria, pamer amal, kita nggak terasa. Ya, seperti itu. Ya, hati-hati. Hati-hati, ya, hati-hati. Kita lihat. Ini lembut ini soalnya, hati soalnya. Ya, penyakit jasmani sama penyakit hati itu beda. Kalau penyakit jasmani itu orangnya tahu, orang lain nggak tahu. Tapi kalau penyakit rohani, penyakit batin, itu orang lain yang tahu, dirinya tidak tahu. Kalau penyakit jasmani banyak dokternya. Contoh penyakit jantung, ada spesialis jantung. Ada penyakit apa, misalnya tenggorokan, ada THT. Banyak dokternya. Tapi kalau penyakit batin, sombong, riya, ujub, hasad, takabur, ini penyakit batin. Itu obatnya cuma satu itu. Apa obatnya? Agama.
Obatnya cuma agama, dikembalikan kepada ilmu syar'i, belajar agama yang betul supaya tidak ria. Obatnya cuma satu. Ya, baik. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati yang satu ini. Terus Ustadz, belum kelar, belum selesai ayatnya. Lanjutkan sampai di mana tadi? Mana mic-nya tadi? Mic-nya ceket Ustadz. Ya, lengket. Silakan. Ayo baca, silakan. Terus 142. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, ya, mereka berdiri dengan malas. Nah, malas sholatnya. Terus Mereka bermaksud ria nah, terus dengan sholat di hadapan manusia. ya, lanjut. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka kalau berzikir sedikit sekali. Di dalam ayat ini juga mengandung pelajaran. Apa pelajarannya? Di dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat-sifat orang munafik. Ada 4. Ada 4 ciri disebut dalam ayat ini. Ya, ada 4 ciri. Ciri yang pertama, malas mengerjakan sholat. Ciri yang kedua, berbuat riya dalam sholatnya. Sholatnya riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Yang ketiga, ketika sholat mereka tidak khusyuk. Ya, ketika sholat mereka tidak khusyuk. Karena apa? Karena ketika yang di sholat itu yang dipikirkan itu pujian orang, bukan bacaan yang dia ucapkan itu. Makanya tidak khusyuk. Ciri yang keempat, di luar sholat. Ini kalau tadi kan di dalam sholat. Di dalam sholat tidak khusyuk. Yang keempat, di luar sholat mereka sedikit sekali mengingat Allah. Jadi kalau di dalam sholat itu dia tidak khusyuk karena yang ada di benaknya itu adalah pujian orang. Yang dipikirkan itu, ada nggak orang yang lihat ya? Ada nggak orang yang memuji saya ya? Itu makanya nggak khusyuk. Sedangkan kalau setelah sholat mengingat Allahnya sedikit, zikirnya dikit, mengingat Allahnya. Inilah ciri daripada orang-orang munafik. Salah satunya adalah bahasan kita, orang yang terkena riya. Dan Bapak Ibu kan sudah saya sampaikan pada kajian sebelumnya, orang munafik itu nerakanya paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya neraka paling bawah. Lah cirinya orang munafik sudah saya sampaikan semua waktu itu. Salah satunya orang yang selalu riya dalam beribadah. Kita lanjutkan sekarang dalil yang keempat. 4. Dalil pertama Al-Baqarah ayat 264. Dalil kedua An-Nisa 38. Dalil ketiga An-Nisa 142. Dalil keempat Quran surat nomor 8 Al-Anfal ayat 47. Al-Anfal ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataraw wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit." Silakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh. Terus. Dan dengan maksud ria. Terus. Manusia. Lanjut. Serta menghalangi orang dari jalan Allah. Terus. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Di dalam ayat ini Allah melarang mereka-mereka yang selalu beribadah didasari dengan riya. Ini ayat larangan. Ya, makanya Allah mengatakan di awal, janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh. Maka kalau keluar kemanapun, jangan sampai kita ini punya sifat arogan, jangan sampai punya sifat congkak. Jangan sampai kita punya sifat yaitu sombong, takabur. Mestinya kalau kita kemanapun berada, bertebaran di muka bumi ini, pakailah prinsip ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jangan tambah congkak, jangan angkuh, jangan arogan. Nah ini, sebab penyakit arogan ini penyakitnya iblis. Iblis itu sombong, dia nggak mau sujud sama Nabi Adam. Dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari api, Adam dari tanah liat. Dia merasa unsur api lebih baik daripada tanah liat. Ya, seperti itu. Jadi
ini angkuh, dan juga orang yang ingin dipuji orang lain, yaitu riya. Makanya ini larangan. Kita lanjutkan dalil kelima, Quran surat Al-Maun. Banyak yang hafal ini Al-Maun. Ya, surat Al-Maun, Quran nomor 107. Quran nomornya 107, ayatnya ayat 4 sampai 7. Langsung aja ya, ayat 4 sampai 7. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Nah, silakan Ustaz. Maka celakalah bagi orang-orang yang salah. Ya, lanjut. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat. Terus. Orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya. Terus. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, jadi kata para alim ulama, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang binasanya orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bapak Ibu tahu yang dimaksud kategori lalai dalam sholatnya, orang yang lalai dalam sholatnya, yang masuk kategori orang yang lalai dalam sholatnya, kata para alim ulama, satu, orang yang biasa mengerjakan sholat di hadapan orang banyak dan tidak mengerjakan sholat ketika sendiri. Jadi kalau dilihat orang sholat, kalau tidak ada orang yang lihat nggak sholat. Ini yang dimaksud orang yang melalaikan sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa yang dimaksud celaka di sini? Orang yang kalau sholat, kalau ada orang banyak, kalau dia sendirian nggak mau sholat. Itu sih yang pertama. Yang kedua, orang yang mengerjakan sholat keluar dari waktunya. Misalnya sholat duhur mau asar, sholat asar mau maghrib, sholat maghrib mau masuk isya. Sholat isanya sudah lewat seperdua malam, ya, pertengahan malam sudah lewat, jadi sudah masuk tengah malam, sudah masuk waktu sahur, itu baru sholat isya. Sering kali begitu, subuhnya matahari sudah terbit, sering kali kerinan. Orang yang kayak begini, orang yang lalai, celaka dalam sholatnya. Ya ini yang dimaksud. Saya ulang ya, saya ulang. Yang dimaksud fawailul lil musallin, orang-orang yang celaka sholatnya. Satu, orang yang sholat kalau ada orang banyak, sendirian nggak sholat. Yang kedua, orang yang kalau sholat sudah keluar dari waktunya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu orang yang tidak memahami syarat dan rukun-rukun sholat. Jadi dia tidak paham syaratnya sholat itu apa, rukunnya sholat itu apa, nggak paham. Makanya perlu belajar fikih sholat, harus belajar fikih sholat. Terus yang terakhir, yang keempat, yang dimaksud fawailul lil musallin dalam surat Al-Maun ini adalah orang yang kalau sholat selalu riya, ingin dilihat orang, pamer, bacaannya dibaguskan, gerakannya dilama-lamakan, karena dia tahu kalau ada orang yang melihatnya. Itulah orang yang riya, ya. Sekarang kita masuk dalil ke-6. Nah ini 6 sampai 10 semuanya hadis. Semuanya hadis. Punya kitab Sahih Targhib wa Tarhib? Belum punya. Saya bacakan aja. Dalil ke-6 yaitu dalil yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dalil yang akan kami baca ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 8, jilid terakhir surat Al-Maun tadi itu, ya, jilid 8 halamannya 553. Itu yang cetakan pustaka Imam Syafi'i itu, yang terbit 8 jilid. Kan ada yang terbit 12 jilid ada. Ini yang terbit 8 jilid, yang tebel-tebel besar-besar itu 8 jilid. Ini yang jilid 8 halaman 553. Saya kalau baca hadis ini merinding saya. Terakhir ada Ibnu Katsir, ada ya. Saya bacakan Ibnu Katsir jilid terakhir, Ibnu Katsir jilid terakhir, jilid penutup, juz 30, ada. Bawa sini. Jilid terakhir. Kalau itu ada jilid 12 ya jilid 12. Kalau itu, ini berapa jilid itu Ustaz? Hah? 10, yang 10 berarti. Yang 10. Pokoknya jilid terakhir. Amin. Bersih gini koan bukunya. Insyaallah.
Tidak ada yang lungset, tidak ada ini. Masya Allah. Berarti kalau harus pelan-pelan ini ya. Suci katanya ya. Baik. Nih Ustadz, sebentar lagi masuk Isya ya. Kita baca satu ini dulu. At-Tabrani Ustadz. Ini dalilnya, ini artinya Ustadz. Saya bacakan teks Arabnya dulu. Monggo panjenengan baca At-Tabrani ya. At-Tabrani, silakan. Kita dengarkan ya. Ini yang jilid 10. Ini beda cetakannya. Sama penerbitnya pustaka Imam Syafi'i, tapi cetakannya lebih panjang, lebih banyak, 10 jilid. Yang saya punya 8 jilid ya. Kita lihat. Ayo dibaca Ustaz. At-Tabrani. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Perhatikan ya, saya bacakan hadisnya ini. Inna fi jahannama lawadiyan nasta'idhu jahannamu min dhalikal wadi fi kulli yaumi 400 marrah. Luar biasa ini. Silakan Ustaz. Sesungguhnya di neraka jahanam terdapat satu lembah. Di neraka jahanam itu ada satu lembah. Bagaimana itu Ustaz? Lanjut. Di mana jahanam itu selalu berlindung dari lembah tersebut setiap hari 400 kali. Ternyata, saya ulang nih, di dalam neraka jahanam ada lembah. Dan nerakanya berlindung kepada Allah dari lembah itu sehari 400 kali. Sehari. Lanjut kata Nabi, "U'idda dzalikal wadi lil mura'ina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Silakan. Lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang ria dari umat Muhammad, bagi orang yang membawa kitab. Stop. Sampai situ aja. Lembah itu diperuntukkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad yang kena ria, suka ria. Ya di situ tempatnya. Padahal nerakanya sudah berlindung dari lembah itu 400 kali. Saking dahsyatnya siksaannya. Sampai takut berlindung kepada Allah 400 kali setiap hari. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad yang selalu ria. Ada di dalam lembah itu tempatnya. Wih, ngeri ini Bapak Ibu sekalian. Jangan main-main. Ria ini jangan main-main. Yang ikhlas saja. Makanya nanti saya tunjukkan. Mungkin kayaknya materinya nggak cukup ya, karena panjang ini. Tips supaya terbebas dari ria. Apa itu tipsnya? Insya Allah pada kesempatan berikutnya. Karena dalilnya aja belum kelar ini. Jadi ini dalil ke-6. Di dalam dalil ini jelas ancaman bagi pelaku ria. Baik, sebelum kita masuk dalil yang ke-7, kita dengarkan dulu adzan Isya. Ya, berkumandang. Ya, baik, silakan bagi yang bertugas adzan Isya kita tutup dulu sementara. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu, dalil yang ketujuh sekarang tentang bahaya riya dan ancaman bagi pelakunya. Dalil ketujuh, karena kitabnya tidak ada, maka bisa dicatat atau diingat-ingat saja. Dalil ketujuh, yaitu hadis yang termaktub di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 26. Ada? Download? Enggak. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 26. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 26. Ya, dari, saya bacakan ya, dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Singkat sebenarnya hadisnya, bahkan mudah dihafal ini. Saya ulang ya, man samma'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Artinya, barang siapa yang memperdengarkan amalannya, Allah akan memperdengarkan niatnya nanti di hari kiamat di hadapan makhluk-makhluknya. Barang siapa yang memamerkan amalnya, maka Allah akan memamerkan niatnya nanti kelak di hari kiamat di hadapan para makhluk-makhluknya. Jadi ini menunjukkan kepada kita ancaman bagi mereka yang suka melakukan sum'ah dan riya. Apa itu sum'ah? Nanti kita bahas. Sum'ah itu sebenarnya saudara kandungnya riya. Jadi kalau riya itu memakai alat indera mata, kalau sum'ah memakai alat indera pendengaran. Kalau riya ingin dilihat orang, kalau sum'ah ingin didengarkan orang amalannya. Semakin diperdengarkan, tambah senang dia. Ingin didengarkan orang. Kalau riya Anda ingin dilihat orang, dilihat amalannya, semakin senang dia. Kalau sum'ah bukan dilihat, tapi ingin didengarkan amalannya. Sama saja, ujung-ujungnya juga riya, sama. Ya, baik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dalil yang ke-8. Dalil ke-8 yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 30. Nomor 30. Saya baca, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk menemui kami para sahabat. Sementara saat itu kami sedang berbincang-bincang tentang Dajjal. Jadi sahabat itu juga cangkruan Bapak Ibu, kongko, tapi kongkonya nggak kayak kita. Iya, mereka itu duduk-duduknya, cangkruannya yang dibahas itu adalah yaitu tentang agama. Kebetulan waktu itu para sahabat lagi duduk-duduk membahas masalah Dajjal. Dajjal. Bahas. Lalu kemudian Nabi datang. Apa kata Nabi? Perhatikan. Kata Nabi, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal." Kata Nabi, maukah kalian aku beritahukan? Maukah kalian aku beritahukan tentang perkara yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Dajjal? Bapak Ibu mohon maaf, ini Dajjal ini fitnah besar ini. Nanti di akhir zaman Dajjal ini fitnah paling besar.
Makanya kita kan kalau sholat sebelum salam, ketika tahiyat, kita kan berlindung dari Dajjal, fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Ternyata Nabi mengatakan masih ada yang lebih berat, lebih besar, yang aku lebih takutkan menimpa kepada kalian daripada Dajjal. Loh, lebih berat ini. Apa itu? Sahabat bertanya, faqulna bala ya Rasulullah. Kami berkata, tentu kami mau. Beritahukan kepada kami, apa itu perkara yang lebih berat daripada Dajjal. Bapak Ibu tahu apa kata Nabi? Nabi menjawab, asyirkul khafi. An yaqumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yura min nadhari rajul. Kata Nabi, yang paling aku takutkan menimpa kalian melebihi Dajjal adalah syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Khafi, tersembunyi. Apa itu syirik khafi, syirik tersembunyi? Kata Nabi, seseorang yang mengerjakan sholat lalu dia memperbagus sholatnya karena dia tahu kalau ada orang yang melihat dia. Itulah syirik khafi. Jadi syirik itu ada dua Bapak Ibu. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Lah syirik kecil ini nama lainnya ada 3. Yang pertama syirkul asghar, syirik kecil. Yang kedua syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ketiga syirkus sarair, syirik yang samar-samar. Samar-samar. Ya, makanya berat ini. Ya, ini berat ini karena urusannya ini adalah urusan hati. Sampai-sampai kata Nabi diumpamakan, coba sambil dibayangin ya, diumpamakan semut hitam berada di atas batu yang hitam di malam hari. Ketok. Itulah riya. Samar-samar. Hati-hati. Ya, riya itu. Hati-hati. Jadi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu syirkul khafi. Sekarang kita lihat lagi yaitu dalil yang ke-9. Dalil yang ke-9. Kitabnya sama. Riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 31. Nomor 31. Saya bacakan aja dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lalu bersabda. Nah, ini beda lagi nih nama lainnya. Tadi sudah saya kasih bocorannya. Katanya Nabi begini, ya ayyuhan nas, iyyakum wasirkas sarair. Sarair. Tadi sudah saya katakan tadi. Kita lihat apa katanya Nabi. Wahai sekalian manusia, jauhilah syirik sarair. Apa syirik sarair? Syirik yang samar-samar. Terus qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Syirik yang samar-samar itu apa? Wahai Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yura min nadharin nas ilaihi fadzalika syirkus sarair. Seseorang yang mengerjakan salat lalu dia memperbagus salatnya, dikhusyuk-khusyukkan, bacaannya diperbagus, dipanjangkan karena dia tahu banyak orang yang lihat dia. Itulah syirik samar-samar. Ini syirik itu Ustaz ya? Iya, tapi bukan syirik besar. Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kafir, keluar dari Islam. Kalau syirik besar, kalau syirik kecil, syirik tersembunyi, syirik yang samar-samar, syirik kecil ini itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetap Islam, tapi pahalanya habis, 0. Ya, hati-hati. Ustadz, sekarang kalau misalnya ada kasus orang sholat isya 4 rakaat. Rakaat pertama Allahu Akbar,
Rakaat kedua, Allahu Akbar, masih ikhlas karena Allah. Begitu setelah tahiyat, rakaat ketiga kena riya, karena dia dalam hatinya merasa di belakang ada orang, yaitu gerakannya itu dipantau orang, dia merasa. Atau rakaat keempat juga riya. Itu yang diterima gimana Ustadz? Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 2 rakaat pertama diterima, 2 rakaat yang terakhir, rakaat 3 dan 4 tidak diterima. Loh, berarti 50%, 50% diterima, yang 50% ditolak. Ustadz ada dalilnya tentang hal ini. Ada Abu Dawud, ada, pinjam saya, bawa sini. Abu Dawud jilid 1, yang coklat warnanya. Abu Dawud itu Ibnu Majah. Nah, jilid 1, jilid 1. Ya, yang hijau, yang coklat aja, Ustaz. Mbak sini, Ustaz. Dalilnya saya tunjukkan. Jadi ternyata orang sholat itu pahalanya bisa beda-beda, Ustaz. Iya, pahalanya. Dalilnya adalah, nih, saya akan bacakan. Dalilnya yaitu di nomor 796 dari Amr bin Yasir radhiyallahu an. Silakan Ustaz. Afwan, tangan kiri. Silakan dibaca 796 Abu Dawud 796. Baca Amr bin Yasir. Silakan Ustaz. Dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, iya, saya pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, sesungguhnya seseorang benar-benar selesai sholat. Ada orang yang selesai sholat, ternyata pahalanya Ustaz, tapi pahala sholat yang tercatat baginya hanyalah 1/10, 1/10, terus 1/9, terus 1/8, terus 1/7, lanjut, 1/6, kemudian 1/5, terus 1/4, terus 1/3, terakhir. atau 1/2-nya. Baik, nggak sampai 3/4. Kenapa? Karena sholatnya tercampur hal-hal yang membuat pahalanya berkurang. Nggak bisa 100%, nggak bisa. Mungkin ketika sholat Allahu Akbar, mangan apa bengi iki ya Allah, luwe seret, kurangi Allahu Akbar, iki mau rakaat piro ya? Ya, betul ya? Tuh. Sudah. Sami Allahu liman hamidah. Ingat apa lagi? Ya Allah, ternyata duitku tak dikeduk ngono ya Allah. Ingat. Kurang lagi, seret. Allahu Akbar. Kaya emburiku mertua, kaya emburi. Mertua. Kurang lagi, seret. Itulah orang sholat. Jadi nggak bisa 100%. Ya, itu tadi sudah dibaca. Ya. Makanya orang kalau riyaknya itu ada di tengah-tengah sholat itu bahaya. Ustadz kalau setelah sholat riyaknya Ustadz, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus kena riyak, nggak apa-apa, aman sholatnya. Karena setelah sholatnya aman. Setelah Ustadz sebelum sholat sudah riyak. Ya Allah, ada takmir di belakang ini. Iku tuh dia enak-enak noi. Mulai ria kan? Mulai ria nih. Allahu Akbar, itu sudah terus nggak diterima oleh Allah, itu dihapus. Ustadz lah, kalau misalnya di tengah-tengah tadi gimana caranya untuk supaya ibadah kita ini hilang dari ria? Baca ta'awud. Jadi kalau sudah di dalam hati itu ada muncul ria atau gangguan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke arah kiri 3 kali. Nggak pakai kek, nggak usah. Kasihan orang di sebelah. Ya, bahasa terus itu nanti. Ya, baca ta'awud karena digoda oleh syaitan. Ya, saya kan sudah pernah menyampaikan, pernah saya singgung, yaitu godaan syaitan dalam sholat. Banyak macamnya. Setan menggoda orang sholat itu. Yang pertama dibuat sering menguap. Padahal sebelum sholat tidak pernah angop. Begitu sholat, Allahu Akbar, alhamdulillah, iya, terus angop, terus menguap. Yang kedua, dikit-dikit pengen noleh, Allahu Akbar, melirik sana, melirik sini, terus itu. Yang ketiga,
seperti mau kentut. Seperti kentut. Dibuat kita itu perut kita nggak enak seperti kita buang angin. Oh, seperti itu. Godaan yang lain lupa jumlah rakaat. Godaan yang lain ayatnya lupa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum lakum wa la antum 'abidu wa la anak muter enggak kelar-kelar. Lupa. Sering enggak yang kayak begini? Lupa, ayatnya lupa, ayat itu. Ya, banyak godaan syaitan. Makanya baca ta'awudz, terus meludah ke arah kiri berapa kali tadi? 3 kali. Itu ada dalilnya, ada dalam Sahih Muslim. Ya, nomor hadisnya 2061. Baik, kita lanjutkan sekarang yang ke berapa ini? 10 terakhir. Yang ke-10 dalil penutup. Yang ke-10 adalah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abid Dunya dan Al-Baihaqi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 32. Nomor 32. Dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Loh, tadi ada syirkul khafi, ada syirkul sarair, sekarang ada lagi syirkul asghar. Kata Nabi, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ada syirik tersembunyi, ada syirik samar-samar, ada syirik kecil. Katanya sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa syirik kecil itu? Qala, Nabi menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya, kata Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 10 dalil tentang ancaman keras pelaku riya. Ya. Adapun materi yang kedua seputar riya, insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Karena ada 11 hal, 11 poin. Definisi riya, perbedaan riya sama sum'ah, itu apa bedanya. Terus kemudian juga sebab-sebabnya orang itu kok suka riya, itu kenapa. Dikit-dikit pingin dipuji orang, itu sebabnya apa. Terus bentuk-bentuknya riya, ada macam-macam Pak. Ada orang riya itu dalam bentuk anggota badan. Ada orang riya itu begini Pak, kena di anggota badan. Contohnya begini, diem-diem kalau dilihat orang, bibirnya suka begini, komat kamit, supaya dianggap orang-orang zikirnya akeh wangi. Bukan, ngitung utangi itu. Tidak ada. Ada orang riya itu dari penampilan. Ada penampilan, pakai baju bagus supaya dipuji orang. Ada juga penampilannya itu ala kadarnya. Katanya orang low profile, padahal orang kaya, punya mobil, punya rumah, bahkan punya perusahaan. Tapi kalau ke masjid, kalau taklim, sandal jepitan, kadang kaosnya itu pun kadang-kadang sudah beladus. Supaya apa? Supaya orang menganggap, ya Allah, orang ini low profile. Zuhud, zuhud, kempro ini. Bukan, zuhud tidak seperti itu. Nanti tak jelaskan apa bedanya zuhud sama wara. Nanti bukan sekarang, pada berikutnya. Ada, makanya ada kan sebagian orang-orang itu yang mohon maaf ya, saya nggak sebut nama kelompoknya ya. Itu ada, itu kayak seperti orang nggak mandi, itu ya. Seperti itu terus keliling kemana-mana, kan gitu ya. Ada ya? Ada nggak yang kayak gini ya? Itu terus bajunya juga bau, sholat di masjid, bikin orang yang dekat itu nggak nyaman karena bau. Itu katanya zuhud, salah, kempro yang kayak begini ini. Bukan. Rasul nggak ngajari kayak begini nih, nggak ngajari. Zuhud itu apa Ustaz? Zuhud itu adalah orang yang meninggalkan semua yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Itu zuhud. Ya, wong Nabi sendiri ngajari kita. Siapa orang yang memiliki rumah yang bagus, rumah yang luas, kendaraan yang mewah, istri soleha, tetangga yang soleh, maka itulah orang bahagia dunia akhirat. Loh, Nabi yang bilang. Ya. Berarti ini menunjukkan zuhud itu tidak identik yaitu compang-camping. Enggak, wong Rasul itu pakai baju itu rapi, bagus, orang pun juga seneng lihat, wangi, begitu ya. Coba ibu-ibu juga begitu, jilbabnya sudah banyak peta-petanya itu. Tahu peta-petanya itu, putih-putih itu loh, putih-putih. Itu buat nganu ingusnya anak pakai jilbabnya serot, ya.
nanti dia sendiri ingusan pakai jilbabnya serot, sehingga bekas-bekas peta-peta itu loh, putih-putih. Itu katanya kita ini zuhud, usah duduk kempro yang kayak gini nih. Rasul nggak ngajarkan yang kayak begini nih, bukan. Ini bukan ciri seorang muslim yang Nabi ajarkan, bukan. Nanti insya Allah lain kesempatan saya akan jelaskan. Ada orang zuhud itu macam-macam, Pak. Modelnya itu ada dari pakaian, ada dari ngomong, ada. Kalau ngomong difase-fasekan. Contoh, dikit-dikit, insya Allah, Pak. Insya Allah, insya Allah. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Orang Mekah saja nggak kayak gini ngomongnya. Anda hidup di Tambarrejo aja aneh-aneh. Insya Allah. Allahnya pakai diain lagi, padahal kan bukan ain itu Allah itu. Insya Allah, ya Allah. Insya Allah, dikit-dikit, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Sampai ditanya istrinya, Mas, meni masa apa? Rawon tak soto? Wallahu a'lam. Masalah masaan aja, wallahu a'lam. Iya, ndak benar. Iya. Jadi ini terlalu kefasen. Ya, difase-fasehkan, ya. Fase. Itu riya itu. Orang kena riya itu. Padahal biasa aja, biasa aja. Kecuali kalau baca Quran harus fasih. Itu ya. Sebab ada orang itu dari ngomongnya itu difase-fasekan supaya dianggap orang alim. Nah, seperti itu. Macam-macam. Nanti kita sebutkan bentuk-bentuknya orang yang kena riya itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Saya tidak buka tanya jawab ya, karena memang materinya belum kelar, belum tuntas. Insya Allah di lain kesempatan. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.